billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Islami Twinda. Mudah-mudahan jamaah Islami Twinda yang ada di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, sebelum kita membahas tema kita hari ini, ya saya akan mengajak jamaah Islami Twinda yang ada di rumah untuk terlebih dahulu melihat tayangan yang berikut ini. Kasus penagih utang menobrak pintu kamar dalam rumah nasabah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan yang sempat viral di media sosial berbuntut panjang. Selain mendobrak pintu kamar, para penagih utang ini juga mencaci maki anak nasabah. Atas perbuatan karyawannya itu, pihak perusahaan kini meminta maaf kepada nasabah. Para karyawan yang menyalahi prosedur penagihan utang juga telah diberikan sanksi. Ya, jamaah Islami Twinda yang di rumah, Masya Allah ya, hari ini kita membahas memang sesuatu yang kadang-kadang bikin kita kesel pas saat kita lagi nagih, ya terutama buat orang-orang yang berhutang terlalu lama sama kita. Nah, hari ini ya kita akan membahas, mudah-mudahan orang-orang yang suka nunda-nunda bayar utang langsung dibayar utangnya hari ini. Temanya apa sih? Temanya adalah nagih utang apa ngajak ribut. Ini bagus nih Ustaz Maulana. Iya. Kalau nagih hutang itu kadang-kadang gitu. Yang hutang lebih ngegas daripada yang nagih sebenarnya biasanya. Nah, tapi gimana berkaitan dengan tadi tayangan nih Ustaz, ya mohon izin sebelumnya. Gimana caranya kita nagih utang sama orang yang udah lama banget punya kebiasaan nunda-nunda pas ditagih. Tarsok gitu. Ntar besok. Mau izin penjelasannya. Didiemin aja apa digas dikit? Apa digas sedang-sedang gitu. Mau izin. Baik, izin Habib Silakan, Habib Ustaz. Nabil, Masya Allah, tabarakallah, makasih banyak. Sedekah Sami-sami, subuhnya Ustaz. tadi pagi. Ya Allah. Dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 46 hari lagi menuju bulan suci Ramadan, tepatnya 14 Rajab 1443 Hijriah, Ayyamul Bid hari ini. Nah, hari ini kita membahas bagaimana berbicara tentang muamalah, dalam artian ada rangkaian yang luar biasa memberi hutang. Berutang itu memang lumrah dalam kehidupan. Bahkan hukumnya adalah mubah, boleh. Yang namanya berutang itu boleh. Dan alangkah mulianya orang yang memberi utang dan bisa mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Dan mohon maaf, memberi utang itu luar biasa, 18 kali lipat dibanding orang yang bersedekah. Maka cara menagih utang, ya, bagaimana cara menagih utang? Tagilah utang dengan bahasa yang baik. Bahasa yang bisa menyenangkan orang yang ditagih utang itu. Karena kenapa? Saya rasa kalau orang sadar akan utangnya dan tahu adab berutang, pasti dia bayar tanpa ditagih. Sekali lagi, pasti dia bayar tanpa ditagih. Maka gunakanlah bahasa yang bisa hanya ibaratnya ini, mengingatkan dengan bahasa yang santun. Karena sebenarnya kalau mau dipilih, orang pasti tidak akan berutang. Karena utang itu adalah ina di siang hari, gelisah di malam hari. Yang berikutnya, selesaikanlah masalah diri dulu. Artinya, tetap menjaga silaturahmi, tetap menjaga hubungan baik kepada orang yang diutangi. Bukan berarti karena kita memberi hutang, berarti kita sewenang-wenang kepada mereka. Kenapa? Karena bisa jadi atas perlakuan kita, karena merasa kita lebih mulia daripada mereka yang berutang,
bisa jadi memposisikan diri kita menjadi orang sombong. Bahkan bisa jadi, maaf, bisa jadi ada riba di dalamnya. Bukankah riba itu bukan hanya sekedar materi, tapi tambahan daripada utang itu. Contoh, kau kan punya utang sama saya. Selama kau tidak bayar utangmu, kau cuci mobilku. Jadi cuci mobil itu adalah bentuk ribanya, hati-hati. Jadi jangan pernah menambah sesuatu dari utang. Karena menganggap dirinya lebih mulia. Maka selesaikanlah masalah kita dulu dengan cara apa? Memperbaiki hubungan dengan orang yang berhutang. Dan saya rasa kita yang diutang itu sebenarnya dianggap orang yang lebih dekat dengan orang yang berutang. Dia anggap. Kenapa? Karena mereka memilih kita untuk ditempati berutang. Kemudian mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan, maka hindari menagih utang ketika mereka lagi happy-happy bahagia. Oh gitu. Bisa jadi merusak moodnya. Iya. Cari posisi yang baik, kemudian mohon maaf, cari waktu yang bagus. Masya Allah. Berarti Kalau Ustadz perlu Maulana tagih. banyak orang yang ngerasa dekat dengan Ustadz Maulana dong. Soalnya banyak yang ngutang. Iya kan? Sahabatnya banyak. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Ya Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi semua ada adabnya ya jemaah ya, untuk mencari lagi utang, mau ngutang juga sama. Nah sekarang kita lanjut lagi, kalau tadi Ustadz Maulana membahas dari sisi orang yang nagih hutang. Nah sekarang kita melihat point of view. Wah, point of view dari orang yang berhutang. Ya. Nah bagaimana kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebagai orang yang berhutang menghadapi penagih utang yang kasar, yang ngegas. Mohon izin nih penjelasannya guru kita Habib Nabil. Tafadhol Habib. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi para pemirsa yang dimuliakan Allah, tadi Ustadz Maulana menyampaikan ya, memberi hutang itu jauh lebih baik daripada bersedekah. Ya, pertanyaannya kenapa begitu? Karena kalau orang berhutang, kalau hutangnya betul-betul itu dia mendesak. Kalau sedekah belum tentu dia mendesak. Ya. Nah, hadirin wal hadirat, kalau kita melihat di dalam Quran, ayat terpanjang di dalam Al-Quran itu bicara tentang hutang piutang. Jadi kalau kita lihat, ayat terpanjang dalam Quran bukan bicara tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, tentang ibadah, tentang zikir, tapi tentang hutang piutang. Surah Al-Baqarah 282, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh." Ya. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian punya satu transaksi dalam waktu, tenggat waktu tertentu, artinya tidak cash, maka hendaklah wajib dicatat. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, ayat ini turun 1400 tahun yang lalu. Bayangkan masyarakat Arab pada saat itu baca tulis saja masih susah, tapi Allah sudah katakan wajib dicatat. Ya. Dan ayat ini turun 1000 tahun sebelum ditemukannya ilmu akuntansi modern. Tentang catat mencatat, ada debit, ada kredit, segala macam. Ya, ilmu akuntansi itu ditemukan 1492 oleh Lucco, ya, Pacioli di Eropa. Ini Islam 1000 tahun sebelumnya sudah mengajarkan tentang itu. Nah, oleh sebab itu penting soal hutang piutang. Nah, tadi katakan bagaimana kalau misalnya dari sisi orang yang berhutang. Nah, dari sisi orang yang berhutang boleh nggak kalau misalnya dipaksa begitu? Dalam satu hadis dikatakan baginda Rasul SAW pernah berhutang. Lalu kemudian orang Yahudi yang menghutangi beliau itu datang lalu menarik baju beliau. Ya, ditarik ke atas begitu sambil berkata di tengah orang-orang, bayar hutangmu wahai Muhammad. Ya. Lalu Sayyidina Umar ibn al-Khattab bangkit, ganti menarik baju orang itu pakai tangan kiri dan menempelkan pedangnya di leher orang itu. Ya, kita tahu Sayyidina Umar itu sangat membela kepada Rasulullah SAW. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Lepaskan dia wahai Umar. Ya, harusnya kamu bilang sama dia, kalau kamu nagih hutang, tagih dengan cara yang baik. Lalu kamu bilang kepada saya, kalau kamu berhutang wahai Muhammad, maka bayar dengan cara yang baik. Nah, dari hadis ini ma yustafad minal hadith. Ya, apa ilmu fikih yang bisa kita ambil dari hadis ini? Pertama, kalau misalnya kita ngutangin sama orang, jangan dengan cara kasar. Tadi kata Rasul, kasih tahu sama dia, kamu ngutang dengan cara yang baik, nagih dengan cara yang baik. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil ilmu fikih dari hadis ini? Kalau kita berhutang, juga harus dengan cara yang baik. Artinya bayar, jangan nunda-nunda.
sampai bikin kesel orang yang tadi itu ya, sehingga kemudian ditarik ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian daripada itu juga ya kita kalau misalnya kita berhutang itu ada beberapa hal yang harus kita jaga ya. Jadi kalau kita berhutang itu hanya dalam keadaan mendesak. Saya ulangi. Hanya dalam keadaan mendesak. Jangan mengada-ngada ya. Kita nggak perlu-perlu amat lalu kemudian ngutang ya. Kenapa? Nanti kalaupun kita meninggal kalau belum bayar kita nggak bisa masuk surga walaupun kita mati syahid. Mudah-mudahan Allah menjaga kita dari itu. Amin. Terima kasih banyak Habib. Ya, Sami, jadi kalau sami. seandainya kita nggak perlu-perlu banget juga jangan ngutang gitu ya. Betul Dan begitu sekali. juga dengan yang nagih, jangan galak-galak amat. Semuanya juga ada adabnya. Tadi diajarkan oleh Rasulullah, nagilah dengan yang baik. Betul Ya sekali. kan, bayar utanglah dengan yang baik. Nah tapi kita perlu mengingatkan lagi, terima kasih banyak jazakallah khairan katsiran Wa Habib iyyakum, Nabil. wa iyyakum. Kita perlu mengingatkan lagi nih, sekarang bicara masalah tentang aturan atau mungkin adab-adabnya bagi orang yang ingin berhutang ataupun bagi orang yang ingin memberikan hutangnya kepada orang lain. Mohon izin penjelasannya Ustaz Dia yang Syam. berhutang dan yang mengutangi. Iya, dua-duanya Ustaz Syam. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Habib Nabi, Baik. Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Adakah aturan atau adakah adab-adab di mana dalam hal hutang piutang ini? Maka seorang sufi ditanya, "Ya Syekh, berikan kepada kami pelajaran tentang kezuhudan. Bagaimana agar kami tidak terlalu mencintai dunia dan bagaimana agar kami orientasinya selalu akhirat?" Maka syekhnya, gurunya tadi langsung memberikan ayat tentang hutang piutang. Maka kata murid-muridnya, apa hubungannya zuhud dengan hutang piutang? Maka kata syekhnya tadi, gurunya, disinilah letak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sampai hal yang seperti ini pun diatur oleh Al-Qur'an. Bukankah kezuhudan itu bukan hanya tentang sholat, tentang bagaimana pakaian sufi, tentang bagaimana orang sujud lama-lama, tapi bagaimana kita menjalankan perintah Allah mulai dari hal-hal kecil seperti ini, seperti hal-hal ekonomi ini. Maka subhanallah, kita belajar mendekati Allah dengan cara menjalankan aturan-aturannya. Aturan dalam hal hutang piutang sudah dijelaskan kurang lebihnya oleh guru kita tadi, Habib Nabil, bahwasanya yang pertama, faktubu, hendaknya kedua belah pihak itu mencatatnya. Jadi kedua belah pihak mencatatnya, baik yang mengutangi ataupun mau berhutang. Minimal kalau sekarang mungkin ada screenshot daripada M-Banking misalnya, mobile banking. Ada screenshotnya, ada buktinya, ada bukti percakapannya. Kalau perlu lebih kuat lagi, kenapa? Bukan apa-apa kawan, bukan saya tidak percaya padamu kawan, tapi saya mau menjalankan ayat, kata ayatnya dicatat. Mari kita pakai materai sama-sama. Jadi bukan karena kita tidak percaya sama kawan kita, sama saudara kita. Ayolah segitu doang saudara ini, masa pakai materai-materai, bukan gitu. Tapi kita mau menjalankan perintah Al-Quran. Kemudian setelah mencatatkannya, mestinya ada persaksian, ada orang lain yang menyaksikannya, sehingga nanti di kemudian hari tidak ada percekcokan antara tengah waktunya ataupun berapa jumlah daripada yang harus dibayarkan. Aturan ketiga yang tidak kalah pentingnya, la ta'kulur riba. Jangan sama-sama mengandalkan riba. Yang berhutang jangan pernah menawarkan, nanti kalau gue telat gue bayar deh, gue lebihin deh. Nanti gue lebihin, nanti saya lebihkan deh. Maka yang berhutang ini salah karena menawarkan riba. Yang mengutangi pun jangan semena-mena, karena melihat pasti butuh banget orang ini. Pasti kalau saya minta lebih berapapun dia akan memberikannya. Maka jangan pernah berusaha untuk memakan riba, baik yang berhutang ataupun yang mengutangi. Kemudian adab selanjutnya khusus bagi yang mengutangi tadi, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Kalau misalnya nih yang berhutang ternyata ada masalah, ketahuan, disaksikan, oh ternyata memang dia belum sanggup untuk bayar hutang, maka sedekah kita kepadanya bukan nambahin hutangnya, tapi nambahin tempo waktu bayarnya. Wa antasaddaqu khairul lakum, dan kalau disedekahin itu lebih baik lagi. Wallahu ta'ala. Masya Allah. Jadi kalau misalnya nggak butuh-butuh banget ya jangan ngutang, kata Habib Nabil tadi kayak gitu. Iya. Iya kan? Juga kalau misalnya nagihnya juga harus yang baik-baik. Benar. Ya.
Udah tahu nih orang tukang utang mau dipinjemin, jangan juga, jangan dikasih. Zalim berarti, nauzubillah zalim min pada zalik. diri sendiri. Iya, terima kasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama, Tapi Fadli. ngomongin masalah utang saya jadi ingat itu tadi. Tukang bubur nanyain saya, Ustaz Maulana katanya belum bayar bubur yang kemarin. Tunggu dulu, saya ingatkan. Iya, Iya juga ya. iya. Ini juga Apaan jangan sih? di depan orang banyak. Saya kan Kan orang jadi banyak tahu bahasa lagi. Indonesia kok. Lah itu kalau takutnya orang kalau ngutang suka lupa Ustaz Syam. Itu Habib. Hah? Mas Fadli, Apa tuh? kalau ngingetin orang jangan depan umum. Itu bahasa Indonesia doang. Bahasa nggak Indonesia gimana? Kan orang jadi malu kalau kayak gitu. Takutnya lupa. Itu mau kemana itu? Ya. Ustaz Maulana mau kemana? Iya, mau ambil dompet dulu, mau bayar utang. Ustaz Maulana, emang Ustaz Maulana punya dompet? Kayaknya nggak punya dompet. Ya udah deh. Ya jamaah Islam itu indah yang di rumah Bukan jangan kemana-mana malu ya. jadinya. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu dia nggak punya Bisa-bisanya dompet tahu? dompetnya tas.